Man ahabbal ilma wal ulama'a lam tuktab alaihi khati'atun ayyama hayatihi. Siapapun berangkasa yang cinta kepada ilmu, orang-orang yang cinta kepada ilmu agama, wal ulama'a, dan cinta kepada ulama, lam tuktab alaihi khati'atun, han getuleh li Allah Ta'ala segala kejahatan ayyama hayatihi, selama masa udip gedanya. Mesuranya ulama dah bela, ulama dah lindungi, tanya tenang hati wate tekalan alim ulama, senang pikiran wate merumpak dengan alim ulama, puatra ke pegah li Nabi, han getuleh ubena kesalahan yang tak pubut, gepe ampun ke semua kesalahan yang katanya pubut masa udip dalam dunia. Selanjutnya yang paling wah tu, dicaci ulama, dimaki ulama, dihina ulama, disudutkan daya. Tapi orangnya orang silun watena orang meninggal, langsung gecok HP, getelpon, tengku metuah, tengku yang nadi dayak ketapak, tengku yang nadi dayak babah buluk, pukul na orang untuk semayang jenazah medua bok motor keso orang silun ka meninggal. Sebelumnya kita mencaci alim ulama, sebelumnya kita menyudutkan kehidupan Dayak wadai melinggai urang syik tu. Hana tak ingat lain langsung tak telefon udayak neme santri untuk semayang jenazah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Jamaah sidang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, marilah di awal perjumpaan kita pada siang yang berbahagia ini kita memuja dan memuji Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa hidup sampai detik yang mulia ini. Semoga Allah akan memilih kita sebagai salah satu umat hambanya, umat Muhammad yang mendapatkan legalitas husnul khatimah saat ajal merenggut nyawa kita semua. Selawat dan salam marilah sama-sama tiada henti kita utarakan dan kita ucapkan, kita lantunkan kepada keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala, yang mana beliau sudah meninggal wafat meninggalkan dunia ini, namun beliau meninggalkan para pewarisnya, yakni para alim ulama, baik itu ulama salaf, ulama khalaf, dan ulama-ulama mutaakhirin yang masih muktabar di atas permukaan dunia ini. Kepada para sahabat, keluarga dan al beliau yang telah memberikan kontribusi terbaik terhadap agama Islam sehingga Islam hadir dalam relung hati kita bersama. Yang luntuan pemulia, kepada Imam Syekh Masjid Ar-Rayyan yang saya muliakan, kepada pengurus masjid, jamaah sidang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, dan melaki Allah Ta'ala musapat getanya uronyo di Masjid Ar-Rayyan yang mulianya. Allah pesatu, Allah pesabo, Allah petempat getanya di yaumil qiyamah dalam surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Orang Syiklun Ban Bandung dalam kondisi beberapa bulan ini kita diterpa dengan fenomena yang menakjubkan. Artinya wate dalam kondisi bulan Maulid, dalam kondisi kita sedang mengenang bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad, dalam kondisi lagi tanya tengah tercerita terhadap hari kelahiran beliau, bagaimana Nabi mempraktikkan akhlaknya dalam kehidupan sehari-hari. Namun di sisi yang lain orang Syiklun sangat banyak, cukup le anak-anak muda generasi gedanya yang mana mereka menyudutkan para alim ulama, yang mana mereka menjatuhkan marwah dan martabat para alim ulama, yang selanjutnya baru-baru ini pula disudutkan kehidupan daya, disudutkan alma mater pesantren, disudutkan alma mater tempat dididik seseorang untuk belajar ilmu pengetahuan agama.
Ini merupakan sebuah misi daripada orang-orang yang tidak senang kepada Islam. Orangnya ulun tuan bukan ingin menampakkan pembelaan terhadap bagaimana kadar ulama, bagaimana posisi ulama, bagaimana kelebihan orang-orang yang berilmu. Namun dalam kitab yang ulun tuan baca, kita awali dari firman Allah dalam Al-Quran. Surah Al-Mujadalah ayat 11. Allah nekun urang syi'lun. Wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah dalam ayat tersebut netekankan bahawa angkat derajat urang-urang yang beriman, angkat derajat urang-urang yang satu agama. Bahkan di penghujungnya Allah meninggikan derajat-derajat orang-orang yang memiliki ilmu dalam kehidupan kita lebih di antara manusia yang lain. Yang selanjutnya urang syi'lun, dalam hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, yang mana hadis tersebut luntuan baca dalam riwayat-riwayat, termasuk luntuan baca dalam kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim, dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali, di mana hinan gepegah al-ulama'u warasatul anbiya, ulamanya merupakan pewaris para nabi, merupakan martabat tertinggi dalam kehidupan manusia. Hana lain urang syi'lun, dalam kitab yang luntuan baca dalam majalis sunniyah juga disampaikan, martabat tertinggi bagi sidra makhluk dalam kehidupan dunianya, baik itu malaikat, jin, manusia, binatang, semuanya yang paling tinggi, yang pertama adalah derajat manusia yang memiliki predikat sebagai nubuwah ataupun seorang nabi. Oleh jid ke seorang nabi, siapakah yang menduduki urutan kedua setelah nabi? Nekun li para alim ulama, dan disampaikan oleh nabi dalam hadisnya, urutan kedua paling mulia dalam dunia nabi adalah para alim ulama. Kita menghina mereka, kita mencaci para alim ulama, kita menghujat mereka, kita mengejek para alim ulama, tapi berdepa urang syi'lun tidak akan menurun kualitas para alim ulama di hadapan Allah. Dalam kitab Tazkiratus Sami' juga disampaikan bahawa meribada wajib manusia merendahkan derajat para alim ulama. Sidra urang yang malim, ibadah urang saboh gampung, saboh kecamatan, saboh kabupaten, bahkan satu negeri memusuhinya, mencacinya, memeranginya, menyudutkannya, mendiskriminasikannya. Namun budaya yakin katanya urang syi'lun ban Bandung, Allah tetap akan memuliakan ulama tersebut. Itu sudah terpampang jelas dalam kehidupan gedanya Kiban Mulia Abu Ibrahim Waila. Yang disampaikan beliau adalah ulama karamah yang di Bumo Aceh. Secara pandangan mata menyaurung haneturi kehidupan beliau biasa saja. Sidra ulama di Nisam, Tengku Abid, beliau memiliki tarikat, gebi tarikat, tapi dalam kehidupan ura-ura seolah-olah seperti manusia biasa. Tapi buni yakin di hadapan Allah beliau memiliki kemuliaan yang tiada tara. Dalam kitab tersebut juga disampaikan tinggi derajat ulama fauqal mu'minin, di atas orang yang beriman. Sidra orang beriman, sidra orang gepebut ibadah sabai, percaya kepada Tuhan, tapi sidra orang yang lain memiliki ilmu. Jio derajat antara orang yang memiliki ilmu dengan orang yang beriman sab'a mi'atin, artinya 7 retuk go tingkatan lebih manyang orang berilmu dibandingkan orang lain. Olehnya disampaikanlah jio antara derajat sa ke derajat 2 lagi tak ubah ji sirtu 50 tahun perjalanan kehidupan. Maka hari ini bekna gedanya di kemasjidan yang mulianya, orang-orang yang menghardik, yang mencaci, yang menghasut, yang menghibah,
yang takut tatimkan ke ulama, bahkan diterbit statement urang syi'lun tengku ulama jamun beda dengan ulama jino. Ulama jamun hana gepermun kehidupan pemerintahan ya bawa wajar. Kenapa? Karena dulu kehidupan getanya dipimpin oleh sultan yang paham agama, yang gemu hukum dengan syariat agama, yang gemu hukum dengan syariat Islam. Bahkan ada yang pendapat lam tengku ulama jinau kagak fikir ke harta, ulama jinau ka mewah hudib, ulama jinau berhamburan dengan hartanya. Ingat, kan gemita harta, tapi harta itu yang mencari mereka. Kenapa? Karena ilmu yang nalam udin. Menyatanya tak petimang ilmu, maka kemewahan dunia akan dicari kita. Siapa contohnya? Wadai gebuduk Nabi Allah Sulaiman. Getanyang li Allah Ta'ala bak Nabi Sulaiman, ya Sulaiman, gata tak pilih harta pu tak pilih ilmu. Gejawab li Nabi Sulaiman, ya Allah, lun pilih ilmu. Wadai Nabi Sulaiman pilih ilmu, harta beliau dapat, kemegahan beliau dapat, dan Nabi Sulaiman menjadi raja yang tidak pernah terkalahkan. Artinya menyasidra urang kana ilmu urang syi'lun lebih ilmu pengetahuan agama, maka harta itu akan hadir dalam kehidupannya. Hana gebuda uronyo ilun jek saksi mata. Takalan abu kutakru wang kahana gepidin le anak dronenyan Abia Anwar untuk tebit ba acara ubud-ubud, kecuali memang na urgen, na emergency. Tetapi pu yang kejadian urang syi'lun gedu irumo hana gejak sahau rezeki truh kedroi. Kadang-kala urang wate seput gepreh kehadiran nabu, hana ketebit-tebit wate ketebit abu leh semayang asa gepreh wate maghrib, gedua ba ruang tamu watenyan berduyun manusia hadir. Apa yang mereka lakukan? Diberikan sedekah ijuk harta karena mengambil berkah daripada alim ulamanya Allah. Pukul dum redak abu di kutakrung mantang perle ke harta hana, karena beliau tidak lagi ingin berfoya-foya, malah kehidupan dunia ini tak lagi penting dalam kehidupannya. Abu dipayapasi geduk-duk kedraw-kedraw urang jakjuk sedekah keintat kenan. Itu kemuliaan. Kenapa? Allah genek pedih bak gedanyo menawa mulia menyetekedi tatim peremun agama, tatim mita ilmu dalam kehidupan. Kalau gekun le Allah, wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhraja. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang mau bertakwa kepada Allah, yang takut kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, akan dibukakan kelapangan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan gejo peluang rezeki dari berbagai penjuru. Maka jawaban uronyo menyetegedina ulama yang kana harta kaya itu bukan karena beliau ingin mencari kenikmatan dunia, tapi Allah hadirkan rezeki tersebut. Oleh yang kelam urang syi'lun tengku ulama uronyo hana keramat le kejut wate takun hanai tak le gelantu, wate takun ke ulama hanai pok le motor, wate takun ke ulama hanai ut le buya, wate takun ke ulama hana mate langsung. Hai tengku metua, Nabi Muhammad merupakan manusia termulia di atas arung dunianya. Hana manusia yang paling mulia melainkan Nabi Muhammad. Olehnya gepedit dunianya atas alasan Allah Ta'ala karena diciptakan Nabi Muhammad. Laulaka ya Muhammad, seandainya gata hanalung pejut Muhammad, kadangkala dunianya hanalun pejut. Tapi pu yang terjadi terhadap kehidupan Nabi, gebudah Abu Jahai kan cuma gehina Nabi, tetapi geutus urang untuk geyurudah ibabah tip subuh. Olehnya pernah sabok masa wate Nabi tengah ada berdoa di atas bukit Safa, gebedah gejak Abu Jahal, gepeh bak ulai Nabi, melungkop Nabi, red uyu ru darah bak ulai Nabi sehingga tamong Islam Hamzah. Man pertanyaan uronyo menyana urang pegah takun kulama hana cerukep, takun kulama hanai pok le moto, hanai tak le gelantu, man Abu Jahai jamun gekun ke Nabi nama te. Abu Lahab tip urag hardik Nabi naik ut lebuya ke. Perte Umayyah bin Khalaf setiap hari mencaci, mengejek, menganiaya Nabi Muhammad. Apakah mereka ipok sabok-sabok limoto? Tidak.
Maka menyenau ronyo orang yang ken ke ulama, jangan engkau anggap enteng, jangan engkau anggap asing. Karena kalihna Abu Jahal dengan Abu Lahab jamun tukang-tukang ken ke Nabi. Menyenau ronyo artinya mereka masih mewarisi karakter-karakter yang ditinggalkan oleh para Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf dan pembesar kafir Quraisy lainnya. Yang selanjutnya orang Syi'lun. Danyo selamanya terpahami bahawa yang bi syafaat ke getanyo di yaumil qiyamah hanya Nabi sagai, lebih-lebih Nabi Muhammad. Padahal dalam hadis Nabi pernah nepegah, yashfa'u yaumal qiyamah salasatun, ba'ura kiamat akan gebi syafaat kepada manusia oleh ledra urang. Siapa? Al-anbiya'u, perte nabi-nabi, summal ulama'u, kemudian para alim ulama, yang terakhir summas syuhada'u, kemudian orang-orang yang syahid dalam peperangan. Artinya di antara ledra orang tersebut, ulama gejok sabuh tempat untuk gejok syafaat kepada para pengikutnya yang na masalam dunia. Olehnya Allah murung Syi'lun kekun dalam kitabnya hadis yang disampaikan oleh Qadhi Husin bin Muhammad. Beliau menukilkan dari awal ta'liqahnya bahawa diriwayatkan dari Nabi pernah bersabda, man ahabbal ilma wal ulama'a lam tuktab alaihi khati'atun ayyama hayatihi. Siapapun berangkasa yang cinta kepada ilmu, bunona gepegat pengumuman le tengku boy bahawa majlis taklim untuk pengajian urung-urung tuha yang remaja di masjid yang mulianya hadir karena kecintaan kita kepada ilmu. Orang-orang yang cinta kepada ilmu agama wal ulama dan cinta kepada ulama, lam tuktab alaihi khati'atun, han getuleh le Allah Taala segala kejahatan ayyama hayatihi, selama masa udip gedanya. Mesuruhnya ulama dah bela, ulama tak lindungi, tanya tenang hati wate tekalan alim ulama, senang pikiran wate merumpak dengan alim ulama, puatra ke pegah li Nabi, han getuleh ubena kesalahan yang tak pubut, gepe ampun ke semua kesalahan yang katanya pubut masa udip dalam dunia. Ci buka wawasan uronyo urung Syi'lun. Pegah ba anak-anak katanya yang kamu lai diken ke ulama. Dari pun lahir katanya urung Syi'lun ban Bandung ada yang metuah. Tidak terlepas kehidupan kita dengan urang yang malib. Ura ketujuh lahir gekun le urang Syi agam katanya jak mita tengku kepu untuk pecicap anak lun kalahi. Ura ketujuh tubuh katanya katepeh dengan tubuh tengku. Wate kena pusunat gehoi tengku untuk guyu pesiju. Roh umu balik walat watenya geintat ubale beut geme bulukat geme on siniju gepe Al-Quran gepe tak teh legure udep tubuh katanya dengan berkat ilmu yang gejok legure urung Syi'lun. Selanjutnya wate tanek mekawin watenya tajak bimbingan bak tempat kauah. Apakah di sana ada penyuluh? Yang mana penyuluhnya adalah gure tu yang bimbing bagaimana cara bergaul dengan istri dan suami, kiban cara mana wajib, kiban cara pesuci pakaian, kiban cara satok dalam kehidupan, geperno le perte gure-gure de. Olehnya Allah murung Syi'lun. Wate terus umum kandungan permo katanya si 7 bulan, gepesijuk le perte gure-gure yang inok. Selanjutnya yang paling wah tu dicaci ulama, dimaki ulama, dihina ulama, disudutkan daya. Tapi uronyo urang Syi'lun watena urang meninggai langsung gecok HP, getelpon tengku metuah, tengku yang na didayak ketapak, tengku yang na didayak babah buluk, puke na urang untuk semayang jenazah medua bok motor keso urang Syi'lun ka meninggai. Sebelumnya kita mencaci alim ulama, sebelumnya kita menyudutkan kehidupan Dayak wate melinggai urang Syi tu. Hana tak ingat lain langsung tak telefon udaya neme santri untuk semayang jenazah. Bek sampo tubuh-tubuh urang yang na di Masjid Ar-Rayyannya adalah urang yang hina ulama. Bacutna kesalahan yang dilakukan oleh Dayak
oleh seorang oknum, bukan kita generalkan. Uronyo na masalah pericapli katena diangkat. Uronyo baca berita akademi. Itu tidak perlu dibesar-besarkan. Kenapa? Karena manfaat yang dijuk lidayah sangatlah luar biasa. Menyona kesalahan yang dilakukan di pesantren tetap salah, tidak bisa kita pungkiri. Menyona orang-orang oknum-oknum yang ada di pesantren yang melakukan kesalahan dengan kekerasan, dengan pelecehan, tetap salah. Tidak ada orang yang membentenginya. Kepakan orang siklon, kadangkala orang yang gejuk udaya kasih perlu gampung baru guintat udaya. Ikut nyo kalahe pancuri dari dayah, bukan pancuri gampung hai le guru gejuk udaya. Nyo kalahe orang sabu-sabu di dayah, bukan urang karela gampung ngan sabu-sabu gecok gintat udayah. Minimal kaituri Allah Ta'ala berkurang sedikit demi sedikit kejahatan yang mereka lakukan. Bet sampai lagi kedanyo pate truh sidom saboh dikap tubuh kedanyo urang silun. Tabudo ban saboh rumoh ta ilanya sidom. Tapoh banduk taco isu taruah atu rumah atu umpung sidom, padahal cuma sabok yang kap tubuh danyo menancit watena tiko hitamang lam rumah ipajuh pade. Apakah rumah yang kita bakar ataupun tikus yang akan kita kejar, yang kita nyolet, yang kita nyopo? Begitu juga watena urang yang hanapah di masjid baik sampai tebit suli bak getanyo. Nah panitia kadangkala yang hanapah di masjid ikun haik kujak leu masjid kuai semayang panitia hanapah, bukan saat ada oknum yang bermasalah masjid getanyo kubah, bukan. Tapi kiban dayah tetap dayah yang melahirkan para kader ulama yang mencerdaskan bangsa. So bukti Tengku Taufik, saya sendiri yang merasakan bagaimana ilmu yang dijuk di dayah atuh tubuh lun, dari dayah Nasrul Muta'allimin, dayah Raudatul Ma'arif Catruang, sehingga wate meninggai urang si'lun lun semano kedra lun pegafan kedra lun bungkuh lun dang imum kedra lun, bahkan lun talikin bak kubu kedra lun urang si'. Seandainya ini tidak diberikan oleh daya, sungguh lung akan lung deng lun kalen jenazah urang si'lun dipapah legop untuk diputren dalam kubu. Tapi alhamdulillah dengan berkatna ilmu daya dari ayah dicetrung, sehingga lun tu'o kiban cara mengudip untuk takzim kepada urang si, dan kiban cara satu jenazah urang si'lun watego ba Allah Ta'ala. Seperti itulah yang akan kita harapkan dalam kehidupan kita Ban Bandung. Mudah-mudahan urang si'lun Ban Bandung bermanfaat bagi pribadi ulun tuan dan umumnya kepada jamaah sekalian. Di akhir paparan singkatnya, ulun tuan sangat berharap selaku ulun tuan warga urun ron domisili rumah perumah ulun tuan di Kubu Tungku, artinya ulun warga kota makmur juga. Mari kita Ban Bandung yang na di tempat yang mulianya, baik sampai kita dikenal oleh orang yang mencaci, yang menghardik, yang sudutkan para alim ulama dan tersudutkan kehidupan dayah. Pakon karena dari Ubud sampai tanyo meninggal dunia akan keterikatan jasa udep getanyo dengan urang dayah, mulai dari lahir tekan dengan Tengku sampai meninggal tawa ba Allah Taala getalikin le Tengku pula. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi ulun tuan dan umumnya kepada jamaah sekalian.